Ya, monggo Pak. Kita mulai Ya, caranya. ya, ya. Ya, sudah. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta diklat daring pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pembatik yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi alias sejenis Persatuan Guru Republik Indonesia atau APKS PGRI bersama tim relawan guru tanggap corona yang berbahagia. Jumpa lagi di edisi mentoring pada hari ini yang menyajikan materi tentang menyelenggarakan kelas daring sinkron berbasis Webex. Dan hari ini adalah hari yang istimewa karena tamu-tamu dan narasumber kita adalah dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Beliau ada Mas Reza Satriaji dari Cisco Collaboration Technical Solution Specialist, dan juga tim-tim yang lain ada Mas Chandra, ada Mbak Mike, Mas Hafiz, dan lain-lain yang nanti Bapak Ibu bisa menanyakan seluk-beluk bagaimana itu kalau kita ingin menyelenggarakan kelas daring untuk siswa-siswa kita. Bagaimana prosesnya, fitur-fitur apa yang ada di sana, nanti akan dijelaskan langsung narasumber akan menjelaskan lebih lanjut. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Mas Reza untuk dimulai kegiatan ini. Monggo, Pak. Oke, terima kasih Pak Yayang. Selamat siang semuanya. Kebanyakan dari Kalimantan ya ini ya, join. Ya, Terima kasih sekali udah join meluangkan waktu di Webex event ini. Jadi mungkin ada beberapa yang baru pernah masuk nih Webex event atau sebelumnya udah pernah pakai Webex meeting. Sekarang kok berbeda sedikit gitu ya. Ya, ini memang Webex event. Jadi formatnya memang untuk webinar satu arah dan seperti ini memang. Jadi jadi gini, kita pakai Webex event, format use case-nya adalah untuk webinar satu arah. Jadi yang present atau yang terlihat videonya itu memang yang berbicara saja atau panelis sama host sama presenter begitu. Jadi nggak bisa ngelihat semuanya kalau di sini. Tapi kalau di Webex meeting bisa. Oke, nanti kita jelasin satu-satu apa Webex itu punya apa aja, terus habis itu produknya seperti apa, lalu fitur-fiturnya seperti apa, dan terutama yang menarik di sektor education, Cisco Webex juga sangat bisa membantu sebenarnya di sektor education. Kenapa? Dengan apa adanya contohnya ya, sekarang lagi COVID seperti ini, semua pelajaran harus online, dan saya dengar dari Pak Yahya banyak Bapak Ibu guru ini menyelenggarakan kelasnya di YouTube Live gitu ya. Nah, itu menarik. Jadi di YouTube Live itu memang benar kita bisa streaming, tapi mungkin akan agak susah untuk berinteraksi dengan gurunya atau melakukan diskusi dan sebagainya. Nah, nanti kita akan jelaskan di mana Webex Meeting dan produk-produk Webex yang lain yang mungkin bisa dicoba nantinya di sesi akhir. Nanti kita sediakan sebuah form, nanti Bapak Ibu bisa isi. Nanti kita akan coba masukkan email-emailnya agar dicobakan di Webex gitu. Dan oke, nanti kita jelaskan satu-satu. Nanti kalau misalnya ada Q&A, pertanyaan, ada kolom Q&A sebenarnya di Webex event ini, ditanyakan aja langsung, nggak apa-apa. Terus mungkin Mbak Meike, Mas Chandra, Mas Hafiz bisa bantu monitor kalau misalnya ada yang raise hand, bisa ditanyain pertanyaannya apa, terus habis itu kalau misalnya bagus untuk di-share, nanti kita bisa suarakan bareng-bareng atau langsung unmute partisipannya untuk bertanya langsung. Oke. Saya share screen dulu sebentar. Ya. Bisa kelihatan screen-nya di sana? Pak Yahya mungkin bisa bantu cek. Kelihatan belajar tanpa batas dengan Cisco Webex. Oke. Ya. Oke, belajar tanpa silakan. Webex. Kenalkan, nama saya Reza Satriaji. Saya salah satu tim di Cisco yang bertanggung jawab
di produk Cisco Collaborations. Jadi Cisco Collaboration itu banyak produknya. Kita punya Webex, kita punya video conference gitu yang besar-besar di perusahaan-perusahaan, dan juga produk-produk Webex ini yang untuk education juga saya yang handle. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan teknikal bisa ke saya. Jadi mungkin sebagai intro dulu, Cisco ini sebenarnya di mana ya kalau dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini ada beberapa produk yang saya tunjukkan dan ini berdasarkan Gartner Research. Jadi Gartner Research ini adalah um, semacam SNI internasional gitu ya, bahasa kasarnya. Jadi kita punya lembaga yang melakukan survei produk-produk apa yang ada di market di dunia gitu ya, dan kita lihat perusahaan-perusahaan mana yang paling bisa untuk mengeksekusi visi dari produknya sama yang ada di lapangan itu seperti apa eksekusinya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa ya, Microsoft, ada Zoom, terus ada Google. Cisco itu termasuk yang leader, yaitu yang paling kanan atas. Jadi leader, kita punya visinya jelas, roadmap-nya jelas, kita juga bisa mengeksekusi visi agar nantinya bisa dijadikan produk yang jadi gitu ya, bisa dipakai. Oke, jadi diskusi konteksnya di education, terutama sekarang ya, kita belajar dari manapun gitu kan. Kadang nih yang saya dengar kalau guru-guru SMA, guru-guru SMP gitu kan bingung ya, upload tugas gimana, terus habis itu harus ketemu tatap muka itu gimana itu ya. Ada beberapa platform yang lain, tapi kalau di Webex kita bisa join dari manapun sebenarnya. Pakai aplikasinya bisa lewat Webex Meeting App. Pakai Webex Teams bisa. Nanti saya jelaskan Webex Teams. Terus pakai web browser pun sebenarnya udah bisa. Terus habis itu pakai video endpoint. Jadi kalau misalnya ada yang memakai video endpoint gitu, itu bisa masuk juga ke dalam Webex Meeting. Lalu pakai smartphone, iPad, tablet, mobile nggak ada masalah sebenarnya. Karena kita available di Mac OS atau di iOS atau di App Store, semuanya ada. Jadi tinggal di-download aja. Oke. Nah, jadi secara produk kita punya 4 Webex itu. Webex Meeting, Webex Teams, Webex Training, Webex Event. Oke, banyak ya. Kenapa ada 4 dan kenapa kok beda-beda gitu kan? Karena memang kita desain aplikasinya sesuai dengan kebutuhan. Webex Meeting, mungkin Bapak Ibu udah pernah coba gitu ya. Webex Meeting itu meeting gitu ya. Kita share linknya, terus habis itu meeting di dalam suatu Webex Meeting. Semuanya bisa unmute, semuanya bisa ngomong, semuanya bisa lihat videonya satu sama lain. Nah, di Webex Teams ini, dia adalah extension dari Webex Meeting. Dalam arti gini, Webex Meeting bisa meeting, tapi di Webex Teams, ini bentuk aplikasinya seperti WhatsApp. Jadi kayak chatting gitu. Bisa chatting di situ, share file di situ, dan sebagainya. Tapi terintegrasi dengan Webex Meeting. Jadinya Bapak Ibu bisa selain chatting, bisa juga meeting di dalam aplikasi Webex Teams ini. Nah, lalu ada Webex Training dan Webex Event. Nah, bedanya apa? Training ini khusus biasanya untuk workshop gitu ya. Di training itu kadang ada Q&A-nya, ada quiznya, ada tesnya. Kita bisa bikin di situ. Itu pakai Webex Training. Nah, yang keempat yang kita lagi pakai sekarang adalah Webex Event. Webex Event ini formatnya webinar yang dikhususkan biasanya untuk kelas-kelas besar dan sebagainya. Oke, kita jelasin lebih detail ya, satu-satu ya. Nah, yang pertama adalah Webex Meeting. Webex Meeting itu online meeting, pesertanya bisa sampai 1.000. Terus kalau misalnya ada video endpoint yang mau join bisa sampai 200, join aman, bisa pakai web browser bisa, pakai desktop bisa, pakai mobile application juga bisa. Jadi nggak ada masalah mau pakai tablet, mau Xiaomi, Realme, Samsung dan sebagainya nggak ada masalah, asal itu Android atau Apple gitu, itu bisa. Nah, terus yang menarik adalah Webex Teams nih.
Nah, Webex Teams ini sebenarnya nanti saya jelaskan itu lebih lengkap. Kenapa? Selain bisa meeting, dia juga bisa chatting. Nah, selain bisa chatting, kalau misalnya pakai Microsoft OneDrive atau O365 itu juga bisa diintegrasikan. Chat fiturnya juga free dan ini bisa di-download by the way, Webex Teams, Webex Meeting di App Store atau di webex.com/downloads. Nah, lalu ada training dan event. Bedanya apa sama Webex Meeting? Nah, jadi gini, mungkin salah satu use case yang bisa saya share adalah di UGM, Gajah Mada University di Yogyakarta. Jadi di UGM mereka juga pakai Webex Meeting kebetulan. Kalau misalnya kelas-kelas yang kecil gitu ya, dalam arti di bawah 40 orang gitu, atau di bawah 50 orang, itu kita masih bisa pakai Webex Meeting. Kenapa? Eh, Kalau kelasnya kecil, diskusi mungkin nggak akan mengganggu ya. Jadi ya udah diskusi aja, orang yang mau ngomong tinggal unmute dan sebagainya. Nah, tapi di kelas-kelas yang lebih besar, di atas 50 orang, atau mungkin di atas 100 orang, kita saranin ke Webex Training atau Webex Event. Nah, mungkin kita perlu drill down lagi kalau misalnya formatnya webinar gitu ya, kayak informational kayak sekarang ini kan lebih ke satu arah gitu ya. Ada Q&A tetap, tapi lebih ke satu arah. Bedanya kenapa? Kalau misalnya partisipannya lebih dari 50 nih, biasanya agak susah manage-nya. Dalam arti begini, kalau ada yang baru masuk, belum pernah coba gitu ya, tiba-tiba mikrofonnya di unmute gitu kan. Terus mikrofon di unmute, jadi kedengaran sama semuanya gitu kan. Nah, kalau masih 40 orang, oke lah, kita bisa nunjuk orangnya siapa, kita bisa lihat partisipannya gitu kan ya. Oh, ini siapa nih yang berisik gitu kan, atau yang apa belum ke-mute gitu kan. Nah, kalau misalnya udah 100, 200 kan lebih susah tuh manajemennya. Nah, makanya itu kita sarankan pakai Webex event atau training. Nah, kayak sekarang nih event karena udah lebih dari 50 gitu ya. Kita bikin Webex event kenapa? Biar enak delivery-nya. Delivery-nya lebih enak, terus nggak terganggu nih. Kadang di tengah-tengah kalau misalnya ada yang lupa ke-mute dan sebagainya, nggak ada masalah gitu. Jadi beda ya kalau Webex meeting memang formatnya kayak meeting, kayak kita masuk ruangan gitu, semua bisa ngomong, diskusi dan sebagainya. Webex Teams juga bahkan lebih dengan bisa chatting. Kalau training dan event ini formatnya kayak workshop atau webinar gitu ya. Gampangannya kalau di event kita nonton konser gitu kan yang nyanyi ya yang di depan aja gitu kan. Nah, yang di depannya ada guest star gitu ya atau panelis dalam hal ini atau speaker gitu. Lalu partisipan yang join ke Webex event ya udah nonton aja gitu kan. Walaupun bukan berarti nonton aja nih nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi partisipan tetap bisa Q&A, masih bisa ngomong juga dan sebagai host, saya sebagai host nih sekarang di Webex event juga bisa ngangkat attendees yang ada di dalam Webex event untuk jadi panelis atau jadi host. Jadi tetap bisa dilakukan hal-hal tersebut. Oke. Nah, saya saranin kalau misalnya ada waktu, nah di sini bisa mulai di-download aplikasinya. Nama aplikasinya ada dua nih, bisa dicoba dua-duanya. Kalau Webex Teams-nya bisa sign up for free, bisa coba langsung chatting di sana. Terus Webex Meeting juga bisa. Kalau Webex Meeting untuk meetingnya saja ya. Nah, sekarang kita akan bahas Webex Meeting dan event dulu. Oke? Bentar, saya pause dulu. Saya pause screen sharing dulu. Oke, so far ada pertanyaan mungkin Mbak Meika, Mas Chandra, Mas Hafiz kelihatan? Kelihatan. Oke. Ada pertanyaan yang berulang mungkin jadi kita bisa bahas dulu enggak? Kalau enggak saya lanjut. Tadi Tadi ada pertanyaan yang tentang bisa nggak upload video share video gitu di dalam Webex event. Oke.
Jawabannya bisa. Jadi kita bisa share video ke dalam Webex event, dan menariknya lagi adalah kita bisa stream langsung ke YouTube. Jadi sekarang nih lagi Webex event gitu ya. Terus sebenarnya ada satu tombol di dalam settingnya untuk kita bisa live stream langsung ke YouTube Live. Nah, itu dimungkinkan. Jadi bisa ya. Oke. Lanjut ya, saya mau jelaskan tentang Webex meeting dan event. Bedanya apa? Lalu cara bikinnya seperti apa? Cara bikin meeting dan eventnya. Oke, saya share screen. Ya. Jadi nanti setelah event selesai, saya akan membagikan satu link. Bapak Ibu bisa register di link itu. Setelah register itu nanti kita coba bikinkan free trialnya selama 30 hari. Oke. Jadi bisa sign up di situ. Syaratnya adalah emailnya belum pernah dipakai untuk sign up Webex free account sebelumnya. Jadi kita saranin email yang baru, oke? Nah, nanti kalau misalnya udah sign up, akan punya web page seperti ini. Oke, jadi websitenya nanti akan ada websitenya, nanti akan dipandu sesuai emailnya. Nanti belakangnya akan .webex.com, Bapak Ibu bisa login di situ. Setelah login, Bapak akan ngelihat page ini, oke, website ini. Nah, di sini Bapak Ibu akan punya yang namanya personal room. Jadi personal room ini konsepnya adalah Bapak Ibu itu punya sebuah room yang private, semua orang bisa masuk ke situ. Oke. Bisa langsung di start meetingnya juga. Oke. Habis itu bisa juga untuk dijadwalkan ke meeting-meeting selanjutnya. Oke. Jadi ada dua tipe meeting. Bapak Ibu bisa langsung bikin meetingnya sekarang, atau Bapak Ibu bisa schedule dalam arti jadwalkan nih hari apa, mungkin minggu depan dan sebagainya. Oke. Ini kalau misalnya saya start meeting, itu akan langsung membuat Webex meeting di personal room-nya seperti ini. Nah, nanti di dalam personal room ini, nah bisa kelihatan ya. Nah, ini adalah personal room saya. Waktu saya buka personal room itu, bagaimana sih cara membukanya? Itu sebenarnya kita punya link personal nih. Jadi ada http://cisco.webex.com/r-satriaj. Nah, ini adalah link personal room. Jadi bisa dibagikan ke siapa yang mau join ke dalam personal room-nya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dapat nih satu link ini. Oke. Lalu kalau start meeting langsung Harusnya pakai H doang ya. Halo? Oke. Masuk kayaknya. Oke. Sorry, Pak. Oke, jadi kalau misalnya yang personal room itu bisa langsung bikin roomnya, terus orang-orang bisa masuk memakai link yang ini. Itu cara pertama untuk membuat meeting atau kelas gitu ya. Kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu guru ini punya beberapa students dan maksudnya murid gitu ya, muridnya udah punya email satu-satu. Nah, kita saranin pakai schedule nih, lebih gampang. Nah, kalau schedule ini modelnya yang terjadwal meetingnya. Jadi kita bisa bikin misalnya kelas Senin gitu ya, biologi misalnya kan. Meeting passwordnya biarkan saja. Nah, attendance-nya kita bisa taruh emailnya satu-satu. Oke. Nah, nanti ada yang tanya nih, lah kalau misalnya satu-satu capek dong Mas, gitu kan? Oh, nggak apa-apa. Kalau misalnya Bapak Ibu punya Outlook, itu juga bisa diintegrasikan. Jadi kalau misalnya ada Microsoft Outlook gitu ya, untuk email system, nah ini sebenarnya kita punya plugin-nya. Jadi kalau di plugin ini kita tinggal bikin meeting aja, habis itu dibikin Webex-nya di situ dengan ini plugin Cisco Webex. Jadi ada plugin-nya yang bisa diinstal di Outlook untuk schedule meetingnya. Jadi kalau misal nih saya contohkan bikin meeting gitu, lalu add Webex meeting, nanti akan keluar secara sendirinya di bawahnya. Kita tinggal set kalender sesuai Outlook-nya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu guru udah punya Outlook ya.
Nah, itu bisa dipakai plugin ini juga. Oke. Saya start dulu. Nah, ini yang meeting. Seperti yang saya bilang tadi, kalau di meeting itu konsepnya adalah semua orang bisa ngomong, semua orang bisa langsung berdiskusi di dalam meetingnya. Karena bayangkan Webex ini sebuah virtual room gitu ya, ruangan yang virtual, terus semua orang masuk dan semua bisa unmute dan bisa ngomong. Nah, di bawahnya kita bisa set audio connection-nya, bisa di leave aja konfigurasinya seperti situ. Lalu scheduling option-nya. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin registrasi gitu bisa. Lalu mau bikin recurring gitu ya. Recurring dalam arti kelasnya ini akan ada terus tiap minggu gitu, hari Senin misalnya. Ya udah kita bikin recurrence di sini kan. Nah, daily, weekly, monthly bisa dipilih per bulan, per minggu atau per hari. Oke. Nah, ini yang Webex meeting ya. Jadi untuk membuat Webex meeting gampang, bisa langsung tadi saya ulangin. Bisa langsung start meeting, habis itu di-invite teman-temannya memakai link ini atau lewat schedule menggunakan ini, terus habis itu di-invite berdasarkan email di bawah. Nah, lalu selanjutnya adalah Webex event yang sekarang saya lagi lakukan. Di Webex event ini agak berbeda memang, tapi dengan Webex event kapasitas kelasnya bisa besar dan lebih ke manage, sebenarnya begitu. Nah, caranya gimana? Dari halaman yang ini ada tombol Webex training di sini, ada Webex event di sini. Nah, kita klik yang Webex event. Setelah kita klik Webex event, mungkin Bapak Ibu agak kelihatan bingung ini ya, ini apa sih gitu. Tapi nggak apa-apa, ini tinggal kita baca aja. Memang bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa. Kita schedule an event aja di sini. Jadi jadwalkan eventnya. Nah, ini yang persis saya lakukan semalam sebelum kita bikin event ini. Jadi event itu lebih banyak yang bisa kita setting. Jadi bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu mau masuk ke webinar gitu ya, ada webinar-webinar yang benar-benar harus aman gitu, secure. Orang-orang tertentu aja yang bisa masuk, yang udah bayar aja misalnya ya. Kalau misalnya eventnya yang berbayar gitu ya, itu bisa pakai platform Webex event ini. Jadi kita bisa batasin gitu, orang-orang yang masuk adalah orang-orang yang udah register misalnya. Nah, itu juga bisa pakai event. Nah, eventnya biasa kita tinggal masukin aja. Jadi ada kolom-kolom di sini, yang bintang-bintang ini yang require ya. Jadi yang require itu yang memang harus diisi. Jadi contoh event name-nya di sini, contoh ya, event contoh. Lalu date and time kita set waktunya, audio conference settings biarin aja. Terus di sini ada event description and option ya. Nah, ini menarik. Jadi kalau misalnya habis event kita bikin survei misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang event ini atau kelas ini gitu kan. Nah, kita bisa bikin post event surveinya di sini. Atau kalau misalnya mau redirect habis eventnya selesai langsung kebuka webpage tertentu. Nah, linknya bisa kita masukkan juga di sini. Nah, menarik ya. Lalu attendees and registration. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau misalnya nih, mungkin kalau di SMP, SMA, universitas nggak apa-apa ya, kelasnya terbuka ya. Tapi kalau misalnya nih ada sidang gitu kan, atau ada tes tertentu gitu ya, yang orang-orang tertentu aja yang harus boleh masuk gitu kan. Nah, itu kita bisa bikin lebih detail di sini. Jadi contohnya yang boleh masuk itu yang approve aja gitu kan, atau yang udah di approve. Nah, kita bisa bikin approval requirement-nya di sini, yes. Oke. Nah, lalu kalau mau dibikin registrasinya ada password-nya juga bisa. Terus kalau misalnya ada beberapa case gini, di Webex event saya pengen nih Webex event ini yang masuk nggak boleh lebih dari satu device gitu, atau satu device saja yang boleh masuk ke eventnya. Nah, itu kita bisa batasi pakai registration ID. Jadi registration ID ini gampangannya kalau kita bikin event ya, itu ID-nya kita dapat satu gitu ya. Nah, ID itu yang buat kita masuk ke dalam eventnya. Nah, itu bisa pakai registration ID ini. Oke, jelas ya. Nah, lalu ada presenter and panelist.
Bedanya di Webex Meeting yang kita coba sebelumnya ini, kalau Webex Meeting ini nggak ada role ya, nggak ada pembatasan siapa bisa ngapain dan sebagainya. Tapi kalau di event ini lebih ke manage. Jadi contohnya kayak sekarang ini saya adalah presenter dan panelis. Lalu saya juga host. Jadi yang host ini yang ngebuat event. Kalau di event ada presenter itu cuma satu. Jadi yang bisa present cuma satu. Nah, kalau panelis ini kayak misalnya yang di event ini ada Bu Meka, ada Pak Chandra, ada Pak Yahya, itu adalah panelis atau expertnya gitu kan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan bisa dijawab oleh panelis gitu kan. Nah, kita bisa tentukan di sini. Oke. Nah, waktu kita bikin eventnya, contoh nih, kita bikin eventnya tanggal 5 gitu, jam 1 siang, contoh. Kita tinggal schedule eventnya. Dan later. Nah, langsung ada page ini. Jadi page ini sebenarnya dari sisi hostnya, sebagai host saya bisa kirim link ini. Ada link for attendees sama link for panelis. Bedanya apa? Kalau attendees, seperti Bapak Ibu sekarang masuk gitu ya, masuk langsung ke mute. Kenapa? Karena webinar. Jadi nggak bisa unmute, nggak bisa keluar videonya dan sebagainya. Karena formatnya memang webinar. Tapi kalau panelis sebagai orang yang expert atau mungkin nanti di tengah sesi bisa present juga gitu ya. Nah, itu kita sarankan jadi panelis gitu. Nah, nanti dua link ini yang kita sebar sesuai dengan partisipannya. Jadi kalau misalnya untuk attendees ya kita kasih link yang di atas, kalau untuk panelis kita kasih link yang di bawah ini. Nah, ini untuk Webex event. Jadi untuk Webex event memang sedikit lebih banyak ya yang bisa kita setting. Nah, saya akan demokan kalau misalnya Webex meeting itu seperti apa sih gitu. Ini meeting dan event ya. Nah, kalau meeting itu lebih gampang memang, tapi memang ada keterbatasan tertentu. Kalau misalnya untuk meeting diskusi saja itu sudah sangat cukup sebenarnya dengan event. Jadi kalau misalnya saya mau schedule, saya kasih ini ya, testing gitu. Testing kelas deh, kelas biologi atau ganti deh bahasa Indonesia gitu. Kita schedulekan hari Sabtu misalnya kan, jam 1. 1 jam durasinya. Terus saya bisa atur di bawahnya schedulingnya. Ya, dan di privilege juga nggak usah diganti, nggak apa-apa. Agenda kita bisa masukkan, contohnya kita mau bilang kelas bahasa Indonesia tentang apa ya, jamak dan tidak jamak. Atau mungkin bahasa Indonesia materi 1 gitu kan. Lalu kita schedule. Nah, nanti akan ada seperti ini. Beda ya, kalau ini yang meeting, kalau ini yang event. Kalau yang meeting seperti ini, jadi ada meeting linknya, ada meeting number, ada password, ada host key-nya, karena saya sebagai hostnya. Nah, ini tinggal di-share aja ke murid-muridnya. Jadi murid-murid bisa join melalui web browser, bisa join pakai HP, bisa pakai tablet, bisa pakai komputer, bisa. Tinggal di-share aja sama passwordnya. Kalau misalnya mau ini tinggal di-copy aja. Nah, nanti kalau di-copy di notes nanti akan kelihatannya seperti ini. Bentar, file new note. Ya, kalau kita paste akan bentuknya seperti ini. Kelas bahasa Indonesia, hostednya sekian, lalu ada jamnya dan bagaimana cara joinnya. Jadi udah lengkap. Di durasinya di sini juga bisa kita atur 1 jam, tapi mungkin kalau ada pertanyaan nih, kalau misalnya udah mentok sampai jam 2 gimana gitu kan? Asal hostnya masih ada di dalam, meetingnya akan tetap bisa lanjut terus. Jadi nggak ada masalah. Oke. Jadi kita udah jelasin tentang Webex Meeting dan Webex Event. Semoga jelas. Nanti seperti yang saya bilang,
saya akan coba buka satu form. Nanti Bapak Ibu bisa isi di situ. Kita akan coba bikinkan account free trial-nya untuk mencoba Webex meeting dan event yang full. Jadi bisa sampai 1.000 partisipan. Bisa coba yang event juga. Jadi bisa dicoba-coba nantinya ya untuk Webex meeting dan Webex event. Oke, saya lanjutkan. Demonya sudah. Nah, yang lanjutannya adalah Webex Teams, Pak Bu. Jadi Webex Teams itu apa? Webex Teams ini sebenarnya kita buat karena begini. Biasanya nih dalam kelas ya, suatu diskusi gitu kan. Kadang kita kececer itu, ngobrol ini di mana, kadang di WhatsApp gitu kan, kadang share di email gitu kan. Terus habis itu ada Webex meeting atau mungkin yang lain dan sebagainya. Kadang kita bingung mau cari file-file yang kemarin tuh gimana gitu kan. Terus kalau di WhatsApp itu kan disimpan di HP gitu kan. Amit-amit kalau misalnya HP-nya hilang atau gimana, itu filenya di mana tuh gitu kan. Nah, sebenarnya Webex Teams ini idenya adalah ingin menyatukan semua channel komunikasi di mana di situ ada messaging atau chatting, terus di situ bisa calling, terus di situ bisa meeting juga. Jadi satu aplikasinya. Nah, experience-nya akan lebih enak. Kenapa? Bapak Ibu sekarang bisa dengan Webex Teams langsung diskusi aja, chatting di situ bisa. Lalu bedanya dengan yang lain adalah Webex Teams ini pertama secure, yang kedua kalau misalnya Bapak Ibu sekarang pakai WhatsApp gitu ya, saya juga pakai WhatsApp anyway. Di WhatsApp itu kan contoh kalau kita masuk grup baru kan nggak bisa ngelihat nih chatting sebelumnya apa gitu kan. Nah, kalau di Webex Teams bisa. Karena bentuknya chattingnya kayak Telegram gitu. Dan itu disimpannya di cloud. Jadi kalau udah tersimpan di cloud, Bapak Ibu mau buka lewat aplikasi atau Bapak Ibu buka lewat web browser, itu akan kelihatannya sama. Lalu di Webex Teams ini juga bisa meeting dan kapasitasnya sama, bisa sampai 1.000 juga. Jadi bisa langsung dilakukan, di situ ada chatting, ada messaging, ada file sharing juga bisa di situ. Bentuknya seperti apa? Ini seperti ini. Jadi kalau diinstal di desktop akan kelihatan seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat persis ya bentuknya kayak WhatsApp gitu ya. Ada chattingnya di sini, terus ada callingnya, terus bisa meeting juga di situ. Nah, kalau di handphone bisa seperti ini. Dengan aplikasi yang sama, dengan Webex Teams, ini juga bisa join ke Webex Meeting. Jadi, memang dari sisi aplikasi beda, tapi tetap bisa gabung Webex Teams dan Webex Meeting. Oke. Ya, jadi seperti WhatsApp ya, cuman lebih powerful fitur-fiturnya. Terus enkripsi kita support juga, persistent chat juga support, sama terintegrasi dengan Webex Meeting. Nah, jadi kalau misalnya udah pernah pakai WhatsApp, Line, Telegram, kita jamin Webex Teams itu mudah, jadi nggak susah dipakai. Oke. Jadi Webex Teams seperti apa? Itu bentuknya seperti ini. Webex Teams. Saya buka dulu. Ya, bentuknya seperti ini ya. Bisa kita lihat di sini. Terus di sini juga banyak kita bisa melakukan sesuatu gitu. Misalnya nih. Nah, jadi kalau misalnya ada meeting ini kelihatan di atas. Kayak sekarang saya sedang webinar. Bisa kelihatan di Webex Teams juga. Jadi di sini bisa chatting juga, habis itu bisa share file juga. Jadi sebagai contoh, saya dulu pernah training di tahun 2017, udah lama gitu kan. Itu sampai sekarang grupnya masih ada. Jadi saya bisa lihat nih, dulu saya ngobrol apa aja gitu, terus habis itu sharing file apa aja dan sebagainya. Terus konten yang saya share di dalam ini ada apa aja gitu kan. Jadi memang banyak yang bisa dilakukan di sini. Termasuk kita juga bisa whiteboarding. Whiteboarding juga kita support di Webex Teams ini. Nah, nanti sekali lagi nanti kita buka linknya, Bapak bisa dicoba untuk memakai semuanya ini. Oke. Terus saya stop share screen dulu. Bentar. Mas Reza, maaf.
Kak Yahya tadi lampunya mati lampu. Oh begitu, oke. Mm-mm. Dia bilang nggak bisa masuk lagi atau gimana? Oh dicoba di apa share link panelisnya Mbak. Oke. Oke. Nanti jangan lewat link panelisnya. Oke, jadi um, wah banyak banget ini pertanyaannya. Saya lihat beberapa kayaknya udah dijawab juga. Nah, ini ada yang menarik nih pertanyaannya. Apa bedanya Webex dengan Zoom gitu kan? Jadi Webex dengan Zoom itu kurang lebih sama ya Pak ya secara produk. Kita online meeting bisa jadi kalau boleh lihat history itu yang bikin Zoom itu dulunya kerja di Cisco Pak. Jadi dia adalah dulu VP-nya Cisco di Webex, terus habis itu dia bikin startup lagi, jadilah itu Zoom. Jadi memang sebenarnya cikal bakalnya Zoom itu sebenarnya dari Cisco juga. Jadi fitur-fiturnya hampir sama, cuman kalau misalnya di enterprise gitu ya Pak ya, saya biasanya jualan ke enterprise juga, ke perusahaan-perusahaan gitu. Kalau misalnya butuh integrasi dengan video endpoint dan sebagainya, itu Cisco lebih lengkap karena kita jual hardware-nya juga. Oke. Terus kalau anak-anak SD belum ada emailnya Pak, jadi kalau nggak pakai email nggak bisa diterapkan ya kelas Webex ini. Sebenarnya bisa Pak Bu. Jadi yang saya bilang tadi, waktu kita bikin Webex meeting dan event, itu kan bentuknya link sebenarnya. Nah, link ini bisa langsung kita share. Dan kalau kita klik linknya, kayak misalnya Bapak Ibu sekarang join ke Webex event ini kan cuman klik link aja. Nah, waktu kita klik link, itu langsung kebuka otomatis website Webex-nya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia akan install secara otomatis Webex application-nya. Nah, setelah udah install, udah bisa langsung masuk tuh. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalau nggak punya email, WhatsApp pun nggak apa-apa, asal nanti yang kayak kita lakukan sekarang nih ya. Jadi contoh, saya kasih contoh di sini. Ya, ini kan ada kelas bahasa Indonesia yang saya coba bikin gitu ya. Ini kan ada linknya nih. Sebenarnya yang kita butuh ada link ini aja gitu. Kita copy linknya. Habis itu kalau misalnya mau lebih gampang, ada website namanya TinyURL gitu ya. Jadi TinyURL ini untuk mempermudah link yang panjang jadi lebih mudah gitu kan. Ini salah satu aja. Jadi saya bisa kasih contoh tinyurl.com, contohnya kelas bahasa Indonesia gitu kan. BI 2020 tanggal berapa misalnya 6 Juni gitu kan ya. Nah nanti langsung bisa di share linknya ini. Nah ini contoh aja Pak Bu, jadi nggak perlu harus email, asal link ini udah di share. Jadi kalau misalnya ini linknya udah di share dan kita nggak kasih password gitu ya, itu udah bisa langsung masuk begitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau lebih gampang, ini langsung di copy aja semuanya, copy, habis itu tinggal di paste aja, ntar jadinya seperti ini ya, langsung join lewat link yang ini begitu. Oke Mas Reza, ya, ada yang nanya lagi, coba diulang untuk demo Webex dan Webex event-nya, oh Webex event atau Webex meeting? dua-duanya. Oh dua-duanya. Ini saya record juga sih, nanti kita bisa share juga Mbak. Oke. Jadi ada dua ya yang kita udah coba ya, Webex meeting sama Webex event. Webex meeting bedanya adalah kelas yang kecil-kecil semua bisa ngomong, tapi kalau misalnya mau formatnya webinar kita bisa pakai Webex event gitu. Oke, terus lanjut. Mungkin habis ini Bapak Ibu bisa masuk ke link ini, cs.co/webextrial-id. Jadi di situ kita coba berikan Bapak Ibu 30 hari trial, bisa dicoba di situ. Nanti kalau udah sign up, kita akan coba bikinkan account-nya juga.
langsung setelah itu Bapak Ibu akan dipandu oleh email. Nah, nanti tinggal di follow aja step by step emailnya. Setelah udah sign up, nanti Bapak Ibu bisa coba Webex meeting dan Webex event langsung. Tuh, 30 hari. Nah, yang kita berikan ini sebenarnya agak spesial ya. Kenapa? Karena yang ini adalah sebenarnya versi fullnya. Nanti Bapak Ibu bisa dapat sampai 1000 partisipan dalam satu meeting. Nggak ada limit time dan sebagainya selama 30 hari. Oke. Saya kontennya belum tampil kayaknya, Mas. Kenapa? Oh, belum tampil ya? Bentar. Iya. Sorry. Kelihatan? Udah, Mas. Oke. Ya, ini linknya cs.co/webextrial-id. Jadi nanti bisa langsung coba aja untuk sign up di sana. Sekali lagi ini yang versi full kita coba nanti kita kasih free selama 30 hari. Jadi bisa coba yang Webex event aja. Nah, kayaknya tadi saya sempat lihat di Q&A, Mas, kalau misalnya yang versi free-nya itu ada nggak ya? Maksudnya yang free benar-benar free itu ya. Kalau ini kan free dari Cisco. Kalau yang free benar-benar free itu ada sebenarnya kemarin waktu pandemi mulai itu sebenarnya kita bikin campaign di webex.com. Mungkin beberapa Bapak Ibu udah coba gitu ya yang free ini, Start for Free. Nah, ini juga bisa sebenarnya. Cuman yang di sini terbatas sampai 100 partisipan saja. Dan nanti kalau nggak salah kalau baru bikin sekarang itu ada maksimal partisipannya di 100, lalu ada cap di 50 menit gitu. Jadi kalau misalnya mau yang unlimited, yang saya bilang tadi langsung ke sini saja. cs.co/webextrial-id, nanti Bapak Ibu bisa langsung coba Webex meeting dan Webex event. Oke. Lalu yang terakhir mungkin sembari informasi aja ya. Jadi beberapa customer education kami tertarik gitu ya. Kalau misalnya education ada paket khusus nggak dari Cisco itu kan? Jawabannya ada. Kita punya yang education offer. Jadi education offer ini harganya jauh banget dari yang Webex biasa. Yang biasa itu per bulan $32. Tapi kalau misalnya yang education offer itu harganya cuma $2 per bulan per staff. Cuman memang kita harus ambil satu organisasi. Jadi biasanya kalau misalnya SMA ya satu SMA itu, terus kalau universitas ya satu universitas, ada berapa. Dan yang kita hitung adalah dosen atau gurunya saja. Dosen, guru, dan staff saja. Jadi kalau guru dan staff dan dosen itu ada berapa, kita ambil minimal 25. Setelah itu ya studentsnya atau murid-muridnya akan dapat free, berapapun studentsnya. Jadi kalau misalnya ada SMA atau SMP, SD gitu ya, SMP, SMA, SD, guru dan staffnya ada berapa, kita hitung, nanti seluruh studentsnya kita kasih Webex full feature free. Jadi kalau di harga enterprise itu biasanya kita kasih harga sekitar $30 biasanya, dan itu per user. Tapi kalau untuk education kita cuma charge tadi guru, staffnya saja, studentsnya free, dan cuma $2 saja. Nah, itu bisa kontraknya juga bisa di extend selama 5 tahun kalau misalnya mau. Oke, ini sebagai informasi aja kalau misalnya tertarik. Terus selanjutnya adalah sudah sih. Kalau dari saya ada Webex meeting tadi ya, Webex event juga kita udah jelasin. Terus habis itu Webex Teams juga udah kita jelasin sekilas. Kita saranin. Mas Reza, ya. Tadi ada yang mau nanya langsung tuh, mungkin mic-nya ada yang bisa dibuka nggak? Siapa? Ada atendisnya? Kita buka. Pak Adrianus. Pak Adrianus.
Oke, Pak Adrian. Oke, saya unmute ya Pak Adrian ya. Saya unmute sekarang. Monggo. Oke, terima kasih banyak Mas Reza. Sama-sama Selamat Pak. siang. Gimana? Kebetulan masih masa Idul Fitri. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin buat semua. Mas Minal aidin Reza, wal faizin Mbak buat semua Mega, ya. Mas Chandra, Pak Yahya yang sangat baik orangnya, dan Mas Hafiz. Iya, perkenalkan saya Adriano Suterego dari SMA Negeri 5 Palu, Sulawesi Tengah. Salam kenal Pak Adrianus. Ya, salam kenal ya. Materi yang sangat menarik Mas Reza, dan sangat bermanfaat. Iya, tadi Mas Reza sempat tampilkan tayangan mengenai Webex Free yang 100 partisipan dan durasinya terbatas. Tapi yang sekarang Mas, kalau nggak salah, durasinya sudah unlimited. Tetap betul, 100 partisipan, tapi durasinya unlimited karena saya sudah coba berapa kali, bahkan sampai bisa 4 jam. Cuman memang partisipannya yang Webex Free itu hanya 100 saja. Kalau tahu dia lebihkan sedikit kuotanya sampai 105 lah, masih bisa gitu. Ya. Yang kedua Mas, yang tadi Mas tampilkan link untuk kita uji coba trial tadi itu untuk yang event ya. Itu yang untuk event dan meeting dan semuanya Pak. Bisa. Jadi bisa di semuanya. Tapi hanya trial 30 hari ya, sebulan ya. Betul, Ya. betul. Harus mulai dicobakan hari ini atau nanti kita coba besok atau lusa boleh? Gimana? Besok atau lusa nggak apa-apa Pak. Apa-apa? Oh ya. Mungkin bisa diisi dulu formnya. Kita juga butuh proses untuk masukkan satu-satu. Tapi gini, mungkin ada tadi benar banget Pak. Kita sempat buka Webex meeting itu nggak pakai caps 50 menit sama sekali. Sampai sebenarnya kita akan kasih batas nanti di 1 Juli. Setelah 1 Juli, nanti yang free account yang sudah didaftarkan yang unlimited itu akan cap lagi ke 50 menit, Pak. Nah, tapi kalau Akan misalnya kembali ke 50 menit lagi ya? kenapa? Iya, nanti akan kembali ke 50 menit lagi, Pak. Aduh, sayang sekali kalau begitu. Iya, Pak. Karena free, Pak. Jadi itu kemarin kita sempat naik banget utilisasi di Webex sampai kita harus expand data centernya sampai 3 kali lipat karena banyak banget peminatnya. Dan kalau misalnya baru bikin free account-nya itu sekarang setelah tanggal 1 Juni itu udah langsung cap 50 menit. Jadi mungkin Bapak termasuk yang beruntung Pak karena udah bikin free account-nya udah dari kemarin-kemarin. Iya. Nah, itu masih unlimited sampai 1 Juli. Gitu Pak. Saya kira unlimited terus. Iya, yang ketiga Mas, kalau masih boleh, mengenai recording, perekaman di Webex Free. Oke. Kali lalu waktu masih sebelum masa COVID itu, yang biasanya nomor passwordnya mulai dengan angka 5 biasanya, kan sekarang kalau nggak salah angka 9 mulai. Bagian recordingnya itu bisa dengan tersedia dalam 2 cara, secara cloud dan secara langsung di download ke laptop atau PC kita. Tapi saya lihat yang sekarang ini yang cloud tidak bisa lagi untuk di Webex Free, hanya langsung bisa di download ke laptop atau PC kita. Apa memang begitu Mas? Jadi kalau yang free memang ada batasan Pak, kalau nggak salah 1 giga Pak ya, 1 giga doang. Jadi kalau udah lebih dari itu akan nggak bisa record lagi yang cloud. Jadi kalau misalnya Bapak mau record penuh storage-nya bisa langsung record ke laptopnya masing-masing, begitu Pak. Iya, cuma ekstensinya WRF. Kadang-kadang agak susah kita konversi ke MP4 ini Pak. Oh ya Pak, saya aware dengan itu Pak, betul. Jadi sebenarnya bisa disetting Pak untuk settingan recordingnya. Kalau di Windows memang ada konverternya Pak, kalau nggak salah. Nanti saya coba cekan ya. Ya, itu yang saya karena bingung saya mau konversi dari WRF yang ekstensi Webex recorder ke MP3, MP4 atau ke ekstensi yang lain. Itu yang kesulitannya di situ. Terima kasih ya Mas. Sama-sama Pak Dianus. Terima kasih. Oke, mungkin saya mute dulu. Ada mungkin pertanyaan yang lain, bisa raise hand, nanti saya unmute. Ada beberapa nih ya. Ada Bu Iin dulu kali ya.
Bu Iin Indrawati, sebentar. Monggo Bu Iin, sudah saya unmute. Halo? Halo Bu Iin? Nggak ada? Oke. Saya hitung 1, 2, sampai 3. 1, 2, 3. Oke, saya lanjut ya ke selanjutnya. Ada Bu Siva Hanum, saya unmute. Coba. Silakan Bu Siva Hanum, ada pertanyaan? Oke, lanjut. Mungkin dari panelis lain ada pertanyaan yang lain mungkin? Ya, halo, Mas Raja. Ya, gimana Pak? Oh iya, udah bisa kedengaran suara saya. Udah Pak. Tadi mati lampu katanya ya Pak ya? Di lampu mati ada sehingga saya nggak bisa masuk lagi dan sekarang masuk pakai handphone saja. Oke, Nah, oke Pak. ya, beberapa rekan yang menanya ini dari Pak Deddy Purbo ini, apakah perbedaan antara Webex free dengan yang trial? Seperti itu Mas Raja. Oke, jadi yang tadi saya sudah jelasin sedikit sebenarnya. Kalau yang di free itu sebenarnya kita udah mulai campaign dari mulai COVID kemarin. Itu bisa dibuka di sini dan mungkin teman-teman Bapak Ibu guru udah sign up gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya pakai yang ini itu ada cap 50 menit dan lalu maksimal 100 partisipan. Nah, kalau misalnya yang lewat sini, lewat apa? Link ini, nanti kita buatkan yang full feature dari Cisco. Jadi Bapak Ibu bisa dapat meeting, training, dan event, dan Webex Teams juga. Tanpa ada batasan menit, lalu nggak partisipan bisa sampai 1000. Jadi nanti bisa dicoba, cuman saya tulis di sini, kalau misalnya udah pernah pakai yang free, memakai lewat sign up lewat ini, jangan dipakai lagi emailnya ya. Jadi memakai email yang belum pernah sign up lewat webex.com. Ya. Jadi bisa masukkan di sana email-emailnya dan data-datanya. Nanti kita coba buatkan 30 hari yang free trial tapi full feature gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain, Pak Yahya? Atau mungkin saya coba dari Bu Ano nih, dari Pak Mistar atau Pak Mistar Day, Pak Mas Raja, halo. Oke. Halo. Dari Pak Mistar Day, apa kelebihan Webex dibanding dengan Zoom? Itu pertanyaan Pak Mistar Day. Oke Pak, jadi kelebihannya yang pertama mungkin Bapak Ibu sempat ya baca berita atau gimana. Jadi Zoom itu dia itu sebenarnya kan startup dari awalnya. Jadi waktu dia membuat data center dan sebagainya, itu ekspansi data centernya itu memang cepat untuk mengakomodasi banyak permintaan, tapi kadang dia kurang secure jadinya platformnya. Jadi mungkin ada baca beberapa berita waktu ada meeting atau event itu ada orang yang take over meeting atau eventnya lalu share sesuatu yang nggak senonoh atau seperti gitu ya Pak. Dan itu kejadian di beberapa institusi di Indonesia juga yang pakai Zoom. Nah itu salah satunya. Jadi kalau di Webex alhamdulillah sampai sekarang belum sampai ada ya yang seperti itu. Karena memang sebenarnya Cisco itu nggak cuma jualan Webex, kita juga jualan security sebenarnya, produk-produk IT security. Jadi memang cara kita untuk mendesain solusi itu dari awal sudah secure dulu.
gimana cara kita bekerja sama dengan vendor dan sebagainya. Nah, itu salah satu advantage-nya. Lalu yang kedua, Pak, mungkin di education nggak begitu kelihatan, tapi kalau di perusahaan-perusahaan enterprise yang besar-besar, Pak, mereka pasti akan memikirkan gimana integrasi, Pak. Jadi integrasi ini contoh mau memakai Office 365 atau Microsoft gitu ya, lalu memakai Google Suite. Beberapa universitas pakai Google Suite atau Microsoft 365 itu integrasinya lebih mudah. Lalu kalau misalnya mau diintegrasikan dengan video endpoint, kalau misalnya nih ada kelas-kelas yang saya contohkan ya Pak ya, jadi ada satu ya share screen dulu. Ya. Jadi di Cisco itu produknya lengkap, nggak cuman software, tapi kita juga punya hardware-nya. Ini saya kasih contoh nih, Pak Bu. Jadi kita punya setup seperti ini. Jadi kita ada kamera juga kita jual, gitu ya. Terus habis itu ada kamera depan belakang gini. Jadi kalau misalnya ini beberapa universitas, termasuk di Indonesia dan luar negeri ada yang pakai juga. Kalau saya kasih contoh itu ada di BCA, Pak Bu. Jadi di BCA itu dia itu kan punya Learning Institute di Sentul, Jawa Barat. Jadi waktu itu adalah case-nya begini. Setiap tahun perusahaan BCA ini harus mendatangkan orang segitu banyak di dalam satu ruangan gitu ya. Terus habis itu nge-training orang-orangnya. Jadi kalau misalnya Bapak dengar mungkin ODP gitu ya, orang yang baru masuk ke perusahaan itu kan harus training. Nah, terus training harus didatengin, mereka butuh akomodasi, butuh hotel, butuh ini, dan kadang nggak efisien. Harus meetingnya trainingnya cuman 1 hari, tapi kita harus mikirin juga mereka jalannya dari mana gitu kan. Jadi 3 hari tuh mereka spend plus 2 malam hotelnya gitu kan. Kan banyak tuh cost-nya. Lalu dia implementasi solusi seperti ini. Nah, di solusi seperti ini kita bisa bikin satu kelas gitu, terus yang masuk training itu bisa dari mana aja, kayak kita sekarang nih. Nah, itu bisa saving cost banyak sekali. Nah, tapi yang saya tekankan di sini adalah integrasi dengan video endpoint seperti ini. Nah, video endpoint seperti ini yang bisa muat di dalam satu ruangan besar itu ya, di kantor Cisco ada, kalau misalnya Bapak Ibu tertarik itu main ke kantor Cisco bisa, nanti kita tunjukkan. Nah, itu bisa nih bikin kelas-kelas seperti ini. Nggak cuma satu kelas, tapi kita juga bisa datangkan remote presenter. Jadi contoh nih, di Kalimantan gitu kan ya, gurunya mau datangin dari Jakarta tiap bulan gitu kan, mungkin cost juga ya. Nah, itu bisa pakai solusi-solusi seperti ini. Dan ini disupport oleh Webex. Jadi expert-expert bisa langsung datang gitu kan ya, secara virtual tapi sebenarnya. Nah, terus disupport dengan Webex video endpoint yang ada di ruangannya. Nah, itu bisa salah satu use case yang menarik yang Cisco bisa lakukan. Tapi kalau Zoom yang lakukan, biasanya dia akan butuh lagi vendor yang lain gitu kan. Kayak harus jahit lagi solusinya. Kalau misalnya mau melakukan integrasi-integrasi seperti itu. Gitu, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Saya kalau di forum Webex ada pertanyaan, silakan ditanggapi dulu. Adakah Mbak Mika di Webex-nya? Iya. Ada beberapa pertanyaan, Mas Reza. Boleh. Dari Pak Bagas Purwahono, saya coba pakai IndiHome kok putus, kalau pakai data kok lancar. Sebenarnya berapa batas minimum kecepatan Webex agar berjalan normal? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak. Itu problem yang sangat sering kita dengar sih ya Pak ya Bu ya. Jadi internet di Indonesia ini emang sensitif gitu ya sama Webex kayaknya kadang. Nah, jadi kalau misalnya di rumah atau misalnya di remote area memang kadang susah internetnya. Jadi kemarin kita juga sempat ngobrol ke beberapa service provider. Ternyata di service providernya pun kadang mereka juga kewalahan Pak Bu. Selama COVID ini nggak cuma Webex yang masalah, mau pakai Zoom juga kadang nge-lag juga. Kenapa? Karena kadang di sisi provider mereka udah nggak pernah dapat beban traffic video sebanyak ini sebelumnya. Bahkan sebelumnya itu
mungkin cuma WhatsApp kali ya, mereka banyak gitu kan, video juga beberapa, tapi sekarang tiba-tiba semua orang kerja dari rumah, semua orang tiba-tiba make video meeting seperti ini, jadi memang kadang harus pilih-pilih provider Pak Bu, jadi mungkin harus pakai ini atau pakai itu, tergantung daerahnya masing-masing. Saya nggak tahu kalau di Kalimantan bagusnya pakai apa, cuman memang kalau di Jakarta pun juga kadang kita harus pilih-pilih. Yang saya sarankan adalah pertama, make aplikasinya. Jadi di download aplikasi Webex-nya, Webex Meeting itu ada di Webex download itu, webex.com/downloads, atau di App Store atau di iStore gitu kan. Itu bisa di-download, pakai aplikasi lebih stabil pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya lagi Webex Meeting atau Webex Event atau lagi video call gitu ya, saya saranin yang di rumah, terutama yang di home gitu kan, jangan dipakai dulu buat yang lain gitu. Terutama untuk yang meeting-meeting dulu, pakai yang meeting dulu. Kalau misalnya ada yang pakai buat YouTube-an gitu kan, ya tolong dimatikan dulu untuk untuk Webex dulu. Terus kalau misalnya yang ketiga adalah kalau pakai VPN, saya saranin di disable dulu. Jadi VPN itu kalau misalnya Bapak Ibu pakai, itu juga kadang bikin trafficnya muter-muter. Terus tambah lama delay untuk Webex videonya, karena Webex video itu memang trafiknya agak sensitif, jadi kalau misalnya ada paket loss atau ada delay, itu dia akan kerasa experience-nya. Jadi itu beberapa kiat yang bisa dilakukan. Itu. Oh ya, ini ada yang tanya untuk Webex trial company diisi apa? Diisi institusi saja, Bu. Jadi kalau misalnya ada institusinya SMA apa, SMP apa, tinggal dimasukkan saja di situ, nggak apa-apa. Untuk ada yang nanya, SD bisa kan ya ini ya? Bisa. Jadi yang tadi saya jelaskan, mungkin benar students atau murid belum punya email, tapi nggak apa-apa. Yang penting adalah linknya, yang tadi saya jelasin, linknya aja yang di-share, nanti tinggal diklik, langsung dibuka. Begitu. Oke, kalau untuk Webex ini habis kuota berapa ya? Oh, ini good question nih. Jadi untuk kuota Webex itu bervariasi sebenarnya, tergantung. Jadi kalau misalnya mau lebih hemat, kita saranin di disable videonya. Jadi kalau saya sekarang kan videonya on nih, saya bisa disable sebenarnya videonya. Nah itu bisa lumayan men-save bandwidth. Bervariasi ya, tergantung pertama yang di-share di dalam meeting itu apa. Kalau full video itu kayak YouTube sebenarnya konsumsinya. Tapi kalau cuman sharing presentasi nggak sebanyak video. Jadi kalau misalnya konteks Webex meetingnya cuman share presentasi, slide gitu, nggak sebanyak kita kalau share video. Ya. Range-nya bervariasi, bisa 1 jamnya bisa 200 MB sampai tergantung 700, nggak mesti juga. Kalau misalnya cuma full audio doang, kurang dari 100 megabit juga bisa. Jadi tergantung. Tayangan Mas Reza ini bisa ditonton nanti ya, nanti saya share ya Bu recordingnya. Oke. Panduan tertulis untuk mempermudah akses Webex. Ya, ada. Jadi kalau misalnya mau cari panduan, tapi mohon maaf nih Pak Bu, masih bahasa Inggris. Jadi saya share linknya. Share screen. Jadi sebenarnya Cisco Webex itu kita develop kan sangat cepat. Jadi yang update itu ada aja terus di dalam aplikasinya. Nah, karena itu kita bikin satu website namanya help.webex.com. Ini nanti Bapak Ibu bisa cari di dalam sini apapun apapun itu. Kalau misalnya contoh how to join meeting gitu kan, Webex event deh. Nah, itu ada lengkap di sini, help.webex.com. Nah, ini kita kasih step by step-nya juga ada di sini semua. Dan kalau misalnya nggak mau baca yang susah-susah gitu ya, di YouTube itu juga banyak. YouTube kita cari how to join Webex meeting gitu. Itu
itu juga lengkap. Banyak tutorial yang ada di YouTube juga yang available, bisa dicari, tinggal di search saja by YouTube atau help.webex.com. Itu ada yang pertanyaan yang lain? Ya, Mas Reza, ada pertanyaan dari Pak Dendi kembali nih, nampaknya. Halo. Oh ya? Ya, Pak Dendi menanyakan mungkin tadi sama jawabannya dengan pertanyaan yang tadi ya. Mengapa Webex memakai kuota lebih besar dibandingkan dengan beberapa Vicon lainnya? Mungkin sama dengan yang tadi kalau ya. Ini dari Pak Dendi Purbo, Balikpapan. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi sebenarnya begini, kuota lebih besar atau tidak itu mungkin kemarin kita sempat sih ngelihat ada beberapa artikel gitu ya yang sebenarnya agak misleading juga. Kenapa? Karena di artikel-artikel tersebut mereka nggak menyantumkan testingnya itu seperti apa caranya. Jadi sebenarnya kalau mau dibandingkan itu nggak jauh beda konsumsi bandwidthnya. Dan sebenarnya tergantung videonya itu seperti apa. Kalau misalnya kayak sekarang nih videonya ada semua gitu ya, 5x5 misalnya kan, itu bisa. Terus habis itu dibandingkan dengan produk meeting yang lain, terus di sana videonya cuma satu gitu kan ya. Itu sebenarnya lebih jadi nggak fair gitu kan. Jadi sebenarnya secara bandwidth itu balik lagi kalau pakai video pasti akan memakan bandwidth lebih dan tergantung jumlah juga partisipan yang ada di dalamnya. Dan layout sebenarnya itu menentukan. Jadi layout ini di Webex itu ada beberapa. Yang pertama ada yang active speaker layout, terus ada yang grid view, yang 5x5 itu juga bisa. Terus kita juga bikin active speaker view, itu juga bisa. Nah, itu juga menentukan. Nah, yang saya bilang tadi lagi, kalau misalnya share-nya cuma presentasi, itu akan makan less bandwidth sebenarnya. Tapi kalau memang video, sebenarnya hasil akhirnya itu nggak jauh dengan produk meeting yang lain, begitu. Oh ya, ini ada info kalau pengguna Telkomsel dan Indosat itu ada kuota dengan harga khusus untuk penggunaan Webex sebenarnya. Ini saya share linknya. Bentar. Saya share screen ya. Jadi kita udah kerjasama dengan beberapa provider, salah satunya ini telkomsel.com ya, special price yang apps di rumah, yang Indosat juga ada, yang Telkomsel juga ada. Jadi bisa dicek di Telkomsel sama Indosat itu ada paket khusus yang ada Webex-nya. Itu ada paketnya di sana, jadi lebih murah untuk konsumsi bandwidth-nya, gitu ya. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain. Oke, apakah harus install Webex Event meskipun sudah punya Webex Meeting? Enggak, Pak. Jadi aplikasinya sama, pakai yang Webex Meeting aja. Kalau udah pernah install Webex Meeting, bisa join Webex Event. Dan sebenarnya waktu sebenarnya ada sebuah file yang perlu di-download di waktu pertama join event. Nah, kalau misalnya udah pernah join event sekali, nanti event selanjutnya udah nggak perlu download lagi. Dan itu juga otomatis kalau misalnya dari awal nggak punya Webex Meeting pun aplikasinya, tinggal ikutin linknya aja itu udah bisa join. Jadi nggak perlu khawatir. Oke. Oke, mungkin ada ya pertanyaan lain. Kalau misalnya nggak ada, saya stop recordingnya dulu kali ya. Stop.
Oke, mungkin dari Mas Chandra, Mas Hafiz, Mbak Meike, Pak Yahya, ada tambahan atau ada pertanyaan lain? Pertanyaan lain nampaknya nih Mas. Oh ya, gimana Pak? Sebentar tak bacanya. Anda kelihatan tadi dari Bu Sobesar. Ya. Dari Bu Prismayanti. Ya. Berapa biaya berlangganan kan untuk biayanya katanya dari Ibu Prismiati. Oke, berlangganan ya Pak ya? Iya. Oke, jadi sebenarnya biaya berlangganan. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau harga normal di Webex itu sekitar $30. Itu kalau misalnya mau beli yang harga normal dengan paket yang biasa. Tapi untuk yang education, tadi saya sempat share ya, saya share lagi. Sebentar. Ya, untuk education kita lagi ada promo sebenarnya jauh lebih murah, jauh banget. Jadi kalau yang tadi saya bilang kalau paket yang enterprise biasanya sekitar $30, tapi kalau untuk education harganya cuma $2 per bulan per host. Nah, cuman kita harus ambil satu organisasi atau satu institusi. Jadi misalnya satu SMA gitu ya, SMA A atau SMA B ada berapa total guru dan stafnya, kita hitung guru dan stafnya aja. Terus habis itu students-nya atau muridnya akan dapat free. Jadi sangat menguntungkan sekali sebenarnya. Jadi kalau bisa di ini sih sebenarnya Cisco nggak untung-untung banget di sini, bahkan rugi nih di sini karena cuma $2 per bulan per month. Cuman memang harus satu institusi pembeliannya. Begitu. Dan ini dapat full feature, dapat 1000 attendees per session, dapat Webex meeting, event, Webex Teams, terus dapat storage-nya 20 GB di Webex Teams, sama yang Webex meeting-nya, recording-nya juga unlimited, jadi menarik. Oke. Ya, halo. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Hausna Musaida. Berapa kuota yang harus disediakan jika menggunakan Webex dan akan mampu menghandle meeting tersebut? Atau mungkin ada gambaran kalau 1 jam menggunakan ini berapa kuota yang tersediaan begitu barangkali ya. 1 jam ya Pak ya. Kalau 1 jam mungkin kita saranin 200 sampai 500 megabit lah Pak. Dan itu lagi-lagi tergantung. Kalau misalnya cuman pakai audio bisa lebih irit. Jadi kalau misalnya nggak enable videonya bisa lebih irit juga. Dan satu lagi, tadi ada link yang kita share di Q&A juga di chatting. Bisa dicek, ada beberapa provider yang kerjasama dengan Cisco Webex paketan. Jadi bisa lebih murah lagi. Oke, kemudian ini ada lagi dari Husnul Khotimah lagi Mas Raja. Bagaimana urutan jadi host di Webex supaya siswa bisa join dengan kita nantinya? Terima kasih dari Husnul Khotimah. Oke, Bu Husnul Khotimah. Oke, jadi sebenarnya tadi udah saya demokan sebagian ya untuk Webex Meeting dan Adobe Pen. Tapi nggak apa-apa, saya buka lagi di ini. Jadi pertama, nanti kalau misalnya udah punya account Webex, Bapak Ibu bisa masuk ke domain Webex-nya dengan login ya. Jadi kayak sign up aplikasi biasa, kalau udah punya account-nya, udah punya password-nya bisa login. Lalu setelah login, nanti Bapak Ibu punya page ini. Kalau Webex Meeting ada di page utama di sini. Bisa start meeting yang langsung atau bisa schedule untuk kedepannya. Jadi kalau misalnya mau schedule untuk besok atau 2 hari ke depan pakai yang schedule. Nah, kalau start meeting langsung itu kita pakai link yang ini, personal room. Oke.
pakai personal room, itu nanti akan ada linknya di sini. Ini linknya tinggal di copy paste aja. Nanti yang dapat linknya tinggal klik linknya, ntar otomatis ke redirect ke Cisco Webex-nya Bapak dan Ibu. Lalu kalau mau schedule, pakai yang ini. Oke. Nah, di schedule meeting ini seperti biasa ya, kita jadwalkan kelasnya, kelas bahasa Inggris sekarang ya. Untuk hari Sabtu misalnya, jam 1. Oke. Saya schedule. Nah, nanti akan dapat nih, informasinya ada di sini semua. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir harus copy paste satu-satu. Di atas ini ada tombol copy. Ya. Tinggal pencet aja tombol kopinya, terus tinggal di paste di grup atau di mana. Nah, nanti akan seperti ini formatnya. Ada meeting number-nya, ada password-nya, ada link-nya. Nah, ini link-nya ini yang nanti Bapak Ibu klik atau Bapak Ibu share dengan password di atasnya. Seperti itu, langsung join ke Webex meeting-nya. Nah, secara default kalau misalnya yang join itu belum punya aplikasinya nggak apa-apa, bisa join lewat browser. Tapi kita sarankan di download juga aplikasinya lewat webex.com/downloads ya. Nah, ini ada Webex Meeting sama Webex Teams, bisa di-download dua-duanya. Nah, nanti kalau misalnya udah ada aplikasinya, lebih lancar, fitur-fiturnya juga lebih lengkap di sana. Oke, kayaknya harusnya udah jelas ya. Kalau misalnya ada yang belum, nggak apa-apa, tanya lagi mungkin. Boleh ditanyakan lagi. Saya stop sharing. Ya. Oke, Webex hanya bisa diakses dengan online atau rekamannya. Tidak bisa diakses secara offline. Misalnya bagi siswa yang ingin mendapatkan materi pembelajaran. Oke, jadi begini. Kalau Webex meetingnya itu online, Pak Bu. Waktu kita bikin, waktu kita nge-host, waktu kita berinteraksi, semuanya online. Tapi waktu meeting ini kita bisa record. Nah, recordingnya nanti kita bisa share ke siswa atau guru-guru yang lain. Itu bisa jadi ibaratnya jadi arsip gitu ya. Nah, itu arsip bisa dibuka lagi sebenarnya oleh Bapak Ibu atau murid-murid yang mau review meeting atau pembelajaran yang sudah-sudah. Nah, begitu. Jadi meetingnya tetap online, tapi recordingnya bisa online dan bisa offline. Begitu. Pertanyaan lagi, Mas Reza. Ya. Apa Webex hanya bisa digunakan untuk proses belajar mengajar saja, atau bisa juga digunakan untuk ujian juga seperti Google Drive? Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau formatnya ujian, itu kita punya yang namanya Webex Training namanya. Nah, di Webex Training itu pembuatan meetingnya hampir persis kayak event, tapi di situ bisa kita masukkan pertanyaan, essay, dan sebagainya. Jadi lebih lengkap di Webex Training kalau mau yang formatnya ujian. Di khusus ya, ini use case-nya adalah ujian, itu ada kita Webex Training. Dan Webex Training itu lagi-lagi included di yang education offer yang tadi sudah masuk. Tapi kalau misalnya yang free account, itu nggak masuk. Karena yang free account itu cuma Webex Meeting. Dan di Webex Meeting, bisa apa nggak ujian? Harus pakai yang lain sih. Maksudnya di dalam meeting tetap buka, contoh nih, beberapa customer pakai Kahoot misalnya, atau pakai yang lain gitu. Tapi untuk tatap mukanya bisa tetap pakai Webex Meeting, begitu. Cara recording meeting gimana? Ada tombolnya. Nanti di bawah ada Ada tombol untuk nge-record, warnanya merah, lingkaran merah, tinggal diklik langsung ke record, begitu. Mas Reza, akan di fitur terbaru dari Webex yang berbayar itu kan ada fitur untuk melingkan ke YouTube Live. Oh ya. Mungkin bisa didemoin ke teman-teman, nanti stream key-nya yang harus dimasukkan ke
YouTube dan seterusnya. Barangkali bisa ditemukan di Oke. dan Oke. begini Mas Reza. Siap. Sebentar ya, saya siapin sebentar. Untuk YouTube Live, benar, kita bisa langsung streaming ke YouTube. Caranya gimana? Yang pertama harus disiapkan dulu YouTube-nya. Terus, sebentar ya, saya bukakan. Saya share screen dulu. Saya buka YouTube saya deh. Oke, kelihatan screen saya? Kelihatan ya? Nah, ini kan YouTube ya. Kalau misalnya masuk, kita bisa buka YouTube di sini. Terus habis itu di sini ada Go Live sebenarnya, tombol Go Live. Nah, waktu kita tombol Go Live, di sini kalau misalnya belum punya account-nya, itu harus siapin dulu account-nya. Gitu. Jadi di YouTube-nya harus start live, kita bikin misalnya create a title kelas bahasa Inggris gitu ya. Private public anyone can through schedule for later yes is must work it. Nah, nanti kita tinggal next aja. Jadi untuk dapat page studio ini ada yang harus dilakukan dari waktu buka YouTube-nya itu, klik go live. Nanti ada proses 24 jam untuk verifikasi dulu. Habis 24 jam, nanti kan dapat streamnya ini. Mungkin Bapak Ibu udah beberapa make gitu ya. Nah, terus habis itu langsung di next aja. Oh, salah. Ini harusnya yang stream. Mohon maaf. Nah, ini harusnya pakai yang stream ini. Bahasa Inggris. Terus kita bikin yes is must work it, create stream. Nah, setelah di create stream, nanti ada beberapa ini. Ada stream key-nya di sini. Jadi stream key-nya ini adalah kunci yang kita pakai untuk streaming dari WebEx Meeting atau WebEx Event ke YouTube-nya. Oke? Nah, nanti dari sisi WebEx-nya, nanti Bapak Ibu akan ada tombol ini. Tombol More Option di bagian bawah. Nah, nanti di bagian bawah tombol More Option-nya dipencet. Lalu kita klik Start Live Streaming. Oke. Lalu Start Live Streaming, habis itu kita pilih Other Streaming Services. Oke. Habis pilih Other Streaming Services, nanti kita bisa start live streaming dari sini. Nah, di start live streaming di sini ada beberapa field yang harus kita masukkan. Ada streaming service-nya, kita tinggal masukin YouTube. Nah, target stream link sama target stream key-nya ini kita dapatkan dari YouTube stream key ini. Oke. Nah, jadi stream URL-nya kita harus copy, habis itu paste di sini. Terus habis itu ada stream key-nya kita harus copy, habis itu kita paste di sini. Habis kita paste, nanti akan muncul tombol ini menjadi hijau. Habis itu kita klik start streaming, langsung go live, keluar di YouTube channelnya langsung. Gitu. Jadi agak beberapa step ya, tapi sebenarnya nggak susah. Yang pertama siapkan YouTube-nya dulu untuk streamernya. Kalau udah dapat stream detailnya ini, tinggal kita copy paste di WebEx-nya, habis itu start streaming langsung. Jadi WebEx meeting-nya harus disiapkan dulu, YouTube-nya juga harus siap dulu. Kalau misalnya udah siap dua-duanya, kita baru bisa stream live ke YouTube langsung. Begitu. Jelas ya? Mungkin? Ya. Ya baik, terima kasih Mas Reza.
Ya. Kita coba cek lagi pertanyaan di kolom question and answer, atau ada peserta yang mau bertanya. Jika tidak ada, mungkin bisa disimpulkan untuk sesi hari ini, karena sudah waktunya sudah 1,5 jam ya. Tapi kita coba cek lagi Mas Reza, ada lagi nggak yang mau bertanya lagi? Ya, ini ada yang pertanyaan sih. Untuk menguasai Webex gimana ya? Mulai dari mana gitu kan? Mulai dari coba aja Pak Bu. Jadi kalau misalnya nanti kan kita bikinkan trialnya, terus bisa dicoba-coba dari situ. Dan kalau misalnya bingung, bisa buka YouTube pertama. Di YouTube kita banyak tutorial-tutorial di sana. Terus habis itu website Cisco ada di help.webex.com yang tadi saya tunjukkan. Jadi help.webex.com dan YouTube udah cukup sebenarnya untuk menguasai Webex. Nanti bisa di trainingkan lagi ke teman-teman yang lain. Oke, nggak susah-susah banget kalau udah pernah coba dan udah pernah make, insya Allah. Oke. Ya, ada lagi Mas Reza atau Mbak Ika dan tim yang lain, Mas Andra atau Mbak Safitz, sebelum kita akhiri sesi ini. Ya. Halo. Ya. Mungkin ada tambahan Mbak Meike dan tim upayanya. Tadi beberapa pertanyaan juga udah saya jawabin via chat sih Mas. Oke, mantap Mas Riris. Thank you. Pak Yaya, apa tidak ada link presensi Pak untuk webinar ini? Bapak, jadi kegiatan diklat daring ini lebih mengedepankan ketercapaian kompetensi. Jadi yang sudah kita share di grup ada 6 kompetensi, ya, ada 6 kompetensi. Ya, jadi di situ yang menjadi syarat dari ketercapaian atau kelulusan peserta dari diklat daring ini, ya. Jadi presensi tidak menjadi basis utama dari kegiatan ini selama 1 bulan ke depan. Jadi kompetensi yang nanti menjadi penentu apakah dari 6 kompetensi yang sudah kita share di grup, apakah Bapak Ibu 6-6-nya sudah menguasai atau baru 5 atau 4, insya Allah nanti akan kita nyatakan lulus dengan grade tertentu. Ketika tercapai 6 potensi atau hanya 5 atau hanya 4, nanti ada grade-nya sendiri, seperti itu Pak Adrianus. Jadi presensi tidak menjadi dasar lulusan. Terima kasih Pak Yaya. Peserta untuk kegiatan daring kita. Baik, gimana Mas Reza dan tim dari Webex? Sudah tidak ada Pak? Kalau sudah tidak ada, nanti saya close. Ya. Ada lagi yang perlu disampaikan? Halo Mas Reza. Ya, boleh. Kalau dari saya udah cukup kayaknya. Tadi kita juga udah lengkap ngasihnya Webex meeting, training, event, walaupun mungkin terlalu banyak kali ya informasinya. Kalau misalnya belum pernah ngelihat Webex, tiba-tiba ada ini apa, ini itu, ini apa gitu kan. Nggak apa-apa. Nanti mungkin saya bisa share juga presentasi filenya. Kalau misalnya untuk dipelajari, kalau misalnya mau mengeksplor lebih lanjut, nanti bisa coba-coba lagi aplikasinya. Semoga free trial-nya nanti bisa membantu. Dan kalau misalnya udah habis juga nanti setelah 30 hari gitu ya, ada juga yang free account-nya bisa dicoba juga. Jadi monggo dicoba-coba dan dieksplor, dan semoga Cisco Webex ini bisa membantu kegiatan pembelajaran ya, terutama di Kalimantan. Mungkin saya kurang tahu mungkin di sana seperti apa situasinya, mungkin lebih susah gitu ya. Dari sisi transportasi dan sebagainya, mungkin bisa sangat membantu Webex ini dalam mendekatkan murid dan guru-gurunya di saat pandemi seperti ini. Begitu mungkin. Baik,
Baik, terima kasih Mas Reza dan tim dari Cisco Webex Jakarta atas ketersediaan waktunya untuk membantu rekan-rekan guru di Kalimantan Timur terkait dengan kegiatan diklat daring yang insya Allah akan kita laksanakan selama 1 bulan ke depan. Dan salah satu kompetensi yang harus dikuasai peserta adalah mampu menyelenggarakan kelas sinkronus menggunakan Webex ini, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mendapat pencerahan di materi hari ini dan nanti bisa melakukan micro teaching. Ya, micro teaching nanti setiap peserta nanti akan menunjukkan kompetensinya untuk melakukan micro teaching dengan Webex ini dari barangkali ini kan kegiatannya 1 bulan berjalan, boleh menggunakan akun yang free atau yang trial dulu untuk Bapak Ibu praktek, dan nanti memang ketika ini masih perlu digunakan secara berkelanjutan ya nanti bisa menghubungi Mas Reza, Pak Mika dan tim-tim yang lain seperti itu ya. Ya. Dan pemirsa, kita akhiri dulu sesi ini karena waktu kita sudah 1,5 jam dan di bunyi-bunyian dari masjid juga sudah terdengar di sekitar rumah saya. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta semuanya. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita akan lanjut diskusi di WhatsApp group serta nanti saya komunikasikan dengan teman-teman Mas Reza, Mbak Mika, Mas Hafid dan Mas Chandra serta tim dari Webex Jakarta lainnya. Saya akhiri, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.